Baik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang segitiga lanjutan ya. Sebenarnya ini untuk segitiga lanjutan, topik yang akan kita pelajari ada 3, yaitu teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, teorema proyeksi pada segitiga lancip, dan teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, sekarang kita lihat yang pertama untuk teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku ya, segitiga A, B, C, siku-sikunya di titik A ya, ini ya. Nah, ini kurang simbolnya siku-siku di titik A atau di sudut A. Nah, di sini P ya, P disebut proyeksi sisi siku-siku C pada sisi A. Nah, sebelum kita ke sini, kita lihat di sini segitiga ABC. Nah, sisi AB kita namakan C kecil, ya. Sisi AB kita namakan C kecil. Sisi BC, ya, sisi BC kita namakan A kecil. Sisi AC kita namakan B kecil. Kemudian dari titik A ditarik garis tegak lurus terhadap BC. Ketemulah garis AD yang tegak lurus BC. Nah, BD ya. BD ini kita simbolkan dengan P kecil dan CD kita simbolkan dengan Q kecil. Seperti itu. Nah, P ini ya, P ini, sisi P ini disebut proyeksi siku-siku dari garis C ya. Dari garis C pada sisi A. Jadi, pada sisi C ini kita tarik ya di sini sehingga tegak lurus ya, AD tegak lurus terhadap BC. Nah, P ini dinamakan proyeksi sisi siku-siku C pada A. Sedangkan Q ya, Q ini adalah proyeksi sisi siku-siku B pada A. Seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa teorema di sini. Teorema 5.1 kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksinya ke sisi miring dan sisi miring sendiri. C kuadrat sama dengan PA atau B kuadrat sama dengan QA. Nah, kita lihat C kuadrat sama dengan P kali A. Kemudian B kuadrat sama dengan Q kali A. Kemudian kuadrat garis tinggi ke sisi miring sama dengan hasil kali bagian sisi miring. Jadi T kuadrat sama dengan P kali Q. T ya, di sini T ya. Nah, ini belum kelihatan T-nya, berarti saya tambahkan dulu. T. Nah, ini T-nya ya. Nah, T ini T kuadrat sama dengan P kali Q. Itu yang teorema kedua. Kemudian teorema yang ketiga, di sini hasil kali sisi siku-siku sama dengan hasil kali sisi miring dan garis tinggi ke sisi miring itu. Berarti B kali C ya. B kali C sama dengan T kali A. Kemudian kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Di sini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ini teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang kita lihat bukti dari teorema-teorema yang kita bahas tadi. Nah, sekarang kita di sini mempunyai segitiga ABC, sudut A-nya 90, AD tegak lurus BC. Nah, yang akan kita buktikan adalah 4 teorema tadi. Nah, untuk buktinya, untuk bukti yang pertama, kita lihat segitiga ADC dan segitiga BAC. ADC dan BAC.
AC. Nah, di sini sudut D1 sama dengan sudut A 90 ya. Sudut D1 maksudnya yang ini ya, kan ADC toh. Nah, sudut D ini, D1 ini sama dengan sudut A. Karena sama-sama 90 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut C. Karena pada segitiga ADC ada sudut C, pada segitiga ABC juga ada sudut C. Jadi sudut C sama dengan sudut C. Nah, di sini segitiga ADC sebangun dengan segitiga BAC. Karena apa? Karena ada dua sudut yang sama. Nah, dua pasang sudut yang sama. Sehingga kalau sebangun berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Berarti B banding A sama dengan Q banding B. B banding A, nah sama-sama sisi miring ya. B ini kan sisi miring dari segitiga ADC dan A ini sisi miring pada segitiga ABC. Berarti B banding A sama dengan Q banding B. Nah, Q banding B, betul. Nah, sekarang ini B banding A sama dengan Q banding E bisa kita buat per ya. Jadi B per A sama dengan Q per B. Kemudian kita kalikan silang sehingga B kali B adalah B kuadrat. A kali Q adalah QA. Nah, kemudian ini sudah terbukti ya untuk yang ini. Kemudian kita lihat untuk yang kedua. Di sini lihat segitiga ADB dan CAB. ADB dan CAB. Oke. Di sini sudut D2 ya sama dengan sudut A. Sudut D2 ini kan 90 ya ADB dan sudut A-nya pada segitiga ABC ini kan 90. Kemudian sudut B pada segitiga ADB berimpit dengan sudut B pada segitiga ABC sehingga segitiga ADC dan segitiga BAD ini sebangun. Nah, kalau sebangun berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Di sini T banding P sama dengan Q banding T. T banding P, T-nya ini ya, AD ini T banding P sama dengan T banding P sama dengan Q banding T. Coba kita lihat. Oh ini ya, sorry. C banding A ini ya. Ini kan segitiga ADB sebangun dengan segitiga CAB. Oke, C banding A. C itu garis miring pada segitiga ADB banding A itu adalah sisi miring pada segitiga ABC sama dengan P banding C. Nah P banding C. Kemudian dibuat per, jadi C per A sama dengan P per C, kemudian kita kalikan silang, C kali C, C kuadrat, A kali P sama dengan PA. Nah, ini terbukti untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, yang kedua. Lihat segitiga ADC dan BAD. ADC dan BAD. ADC, BAD. Oke. Kemudian sudut D1 sama dengan sudut D2. Sudut D1 sama dengan sudut D2. Karena apa? Karena AD tegak lurus. Otomatis D1 dan D2 ini sama-sama 90 derajat. Kemudian di sini sudut C sama dengan sudut A2. Sudut C sama dengan sudut A2. Sudut C sama dengan sudut A2. Alasannya adalah oke, 90 dikurangi sudut B.
Oh, bukan sudut B ya, tapi sudut A. Jadi gini maksudnya. Sudut C kan ini, ya kan? Ini sudut A2. Kenapa mereka sama? Sekarang kita lihat. Pada segitiga ADC, ya ingat kalau segitiga itu jumlah sudutnya kan 180, ya kan? Sudah ada sudut D 90. Berarti kan tinggal berarti kan untuk mencari C 90 dikurangi sudut A1. Nah, ini A1. Sudut C berarti kan 90 derajat dikurangi sudut A1 ya, karena jumlah sudut pada segitiga itu 180. Sudah ada 90-nya di sini, berarti C-nya adalah 90 dikurangi sudut A1. Kemudian di sini kenapa sudut A2 juga 90 dikurangi sudut A1? Karena kita lihat sudut A ini kan 90 derajat ya, siku-siku. Jadi kalau kita cari A2 berarti sama aja dengan 90 derajat dikurangi sudut A1, sehingga sama-sama 90 derajat dikurangi sudut A1, sehingga sudut C sama dengan sudut A2. Seperti itu ya. Sehingga segitiga ADC dan BAD kongruen. ADC, BAD kongruen. Oke. Kemudian T banding P sama dengan Q banding T. T banding P sama dengan T banding P. Oke, sama dengan Q banding T. T banding P sama dengan Q banding T. Kemudian kita buat per, jadi T per P sama dengan Q per T. Kita kalikan silang menjadi T kuadrat sama dengan P kali Q. Bukti. Kemudian kita lihat yang ketiga. Karena segitiga ADB sebangun dengan BAC, ADB dan BAC, ADB dan BAC sebangun, maka C banding A sama dengan T banding B. C banding A sama dengan P banding B. Oke. Sama dengan T banding B ya. Kemudian kita kalikan silang. Berarti ini kan C per A sama dengan T per B. Kita kalikan silang. Berarti C kali B sama dengan T kali A. Kemudian yang keempat, dari hasil nomor 1. Nomor 1 itu tadi ini ya. Ini dan ini. Oke. Nah, B kuadrat sama dengan QA. Ini C kuadrat sama dengan PA. Ini kita jumlahkan. Nah, ruas kiri dijumlahkan B kuadrat plus C kuadrat. Di sini QA plus PA. A-nya kita keluarkan menjadi Q plus P. Q plus P adalah A, berarti A kali A adalah A kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk teorema proyeksi pada segitiga lancip. Nah, di sini kita sudah punya segitiga lancip yaitu ABC. Nah, pada segitiga ABC ini sudut A, sudut B maupun sudut C semuanya sudut lancip, sehingga ABC ini adalah segitiga lancip. Nah, di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, C kuadrat, C kecil itu maksudnya adalah AB ini ya. Nah, ini saya tambahi di gambar. Saya tambahi di sini ada C. C kecil. Nah, kita taruh C kecilnya. C kecil ini adalah panjangnya AB ya. Nah, kemudian di sini
A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2PC, ya, min 2 kali P kali C. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali Q kali C. Nah, di mana di sini kita lihat buktinya, yaitu diketahui segitiga ABC, P adalah proyeksi B pada C. Kemudian Q adalah proyeksi A pada C. Nah, kita akan membuktikan rumus ini. Kita lihat segitiga ADC. ADC. Nah, di sini T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat. Ini menggunakan Pythagoras, ya. Kemudian di sini T kuadrat ini kita lihat. T kuadrat ini juga bisa kita cari menggunakan Pythagoras pada segitiga DBC, sehingga T kuadrat ini juga bisa kita ganti dengan A kuadrat dikurangi Q kuadrat, sehingga kita taruh di ruas kiri, ya. Kalau ruas kanan kan dari yang pertama ini, gitu. Kemudian min Q kuadrat pindah ruas ke ruas kanan, ya, sehingga ini menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat min P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa Q ini adalah panjangnya C dikurangi P, ya kan? C kan panjangnya AB ini, sedangkan Q kan hanya DB. Nah, DB ini itu adalah AB dikurangi AD. AB-nya C, AD-nya P. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian, C min P pangkat 2 ini kita kuadratkan, sehingga C kuadrat min 2 kali C kali P plus P kuadrat. Nah, ini langsung hasilnya, ya. Misalkan mau dicari pakai caranya dulu enggak apa-apa, yaitu C min P dalam kurung kali dalam kurung C min P. Nah, itu nanti kita kalikan, maka hasilnya akan mendapatkan ini. Nah, kemudian di sini ada yang bisa kita coret, yaitu min P kuadrat dan plus P kuadrat ini hilang, sehingga ketemulah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2PC. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua, kita lihat segitiga DBC. DBC ini yaitu T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi Q kuadrat, ya. Nah, ternyata T kuadrat ini juga bisa kita ganti menjadi B kuadrat min P kuadrat, didapat dari segitiga ADC ini. Ya, T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi P kuadrat. Kita taruh di ruas kiri. Kemudian min P kuadratnya pindah ke ruas kanan. Kemudian P-nya kita ganti dengan P ini kita ganti dengan C dikurangi Q. Nah, kemudian kita kuadratkan menjadi C kuadrat min 2CQ plus Q kuadrat. Kemudian min Q kuadrat dan plus Q kuadrat kita coret sehingga menjadi A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2QC. Oke, selanjutnya kita lihat teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, di sini kita punya sebuah segitiga tumpul, yaitu segitiga ABC, di mana salah satu sudutnya tumpul, yaitu sudut A. Nah, di sini panjangnya AB kita notasikan C kecil, panjangnya BC kita notasikan A kecil, panjangnya AC kita notasikan B kecil. Nah, dari titik C kita tarik garis tegak lurus terhadap perpanjangan AB sehingga ketemu CD. Nah, CD ini tegak lurus dengan perpanjangan AB. Nah, di sini CD ini, panjang CD kita notasikan T, dan panjang DA kita notasikan dengan P.
Nah, jika sudut A tumpul, maka buktikan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat plus 2 kali B kali C. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Di sini kita punya T kuadrat, ya, T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke, kita menggunakan Pitagoras ya, ini ya. Kemudian kita punya T kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C plus B kuadrat. Ini juga kita menggunakan teorema Pitagoras dari segitiga apa? Segitiga CDB. Nah, di sini kan sama-sama T kuadrat ya, T kuadrat, ini T kuadrat berarti otomatis B kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat min C plus B kuadrat. Nah, kemudian C plus B kuadrat difaktorkan ya, dikalikan, dikuadratkan sehingga menjadi C kuadrat plus 2PC plus B kuadrat. Nah, ini tanda minusnya di sini. Kemudian di sini A kuadrat, oke. Kemudian di sini ada min P kuadrat ya. Di sini juga ada min P. Ingat, ini ada plus P, tapi kan ini dikalikan dengan negatif. Jadi ini sama aja dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat dikurangi 2BC dikurangi P kuadrat. Nah, ini ada min P kuadrat, ada min P kuadrat berarti hilang. Jadi ruas kiri tinggal B kuadrat, ruas kanan tinggal A kuadrat min C kuadrat min 2BC. Nah, sekarang ini A kuadratnya. Nah, sebenarnya sebelum ini ada satu langkah lagi, ya. Satu langkah laginya seperti ini. Berarti ini min A kuadrat ini min A kuadrat kemudian di sini min B kuadrat ya karena pindah ruas ya kan. Nah, di sini ini min A kuadrat sama dengan min B kuadrat min C kuadrat min 2BC. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat plus 2BC. Nah, ini adalah alur untuk membuktikan teorema. Teorema apa? Yaitu teorema 5.5. Nah, teorema 5.5 ini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama, ini perhatikan ya, ada lancip dalam kurung tumpul. Nah, ini kan membingungkan sebenarnya. Nah, teorema 5.5 ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kuadrat sisi di hadapan sudut lancip sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kuadrat sisi di hadapan sudut tumpul sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain ditambah 2 kali sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Nah, dua teorema ini sudah kita buktikan, yaitu yang pertama ini, yang kedua yang atasnya tadi. Terima kasih.